wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, bisa mengayunkan langkah kita menuju ke masjid ini untuk mengikuti kajian yang diadakan oleh Majelis Tabligh PDM Tuban di Sukorejo ini. Mudah-mudahan dengan kesehatan yang telah diberikan oleh Allah dan kita bisa menghadiri kajian ini, maka kita bisa menambah ilmu dan juga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sore hari ini kita ngaji surat Fussilat ayat 30. Yang punya Quran ataupun HP-nya ada Quran, surat Fussilat ayat 30, yaitu tentang istiqomah, dahsyatnya istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, summastaqamu, kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat turun, alla takhafu, menyampaikan jangan takut, wala tahzan, jangan bersedih, wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian semua. Ini surat Fussilat ayat 30, di mana Allah menjelaskan kepada kita tentang betapa dahsyatnya, pentingnya istiqomah. Istiqomah. Orang-orang yang beriman, qalu amanna, beriman kemudian istiqomah di dalam keimanannya, istiqomah di dalam ibadahnya, istiqomah di dalam kebaikannya, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk memberikan kabar gembira, untuk tidak takut, tidak bersedih, dan memberikan kabar gembira dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu istiqomah? Istiqomah itu adalah sikap konsisten, teguh dan terus-menerus dalam menjalankan kebaikan dan jalan kebenaran seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dalam ibadah tetapi juga dalam perilaku sehari-hari. Ya, istiqomah ini dari bahasa Arab yang berarti adalah berdiri tegak dan tidak tergoyahkan, dan merupakan nilai penting dalam Islam yang mengantarkan pada kesuksesan dunia dan akhirat dan ketenangan, kebahagiaan hidup. Maka makna istiqomah itu adalah konsisten melaksanakan perintah agama, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya secara penuh kesungguhan. Istiqomah. Kemudian teguh pendirian, memiliki pendirian yang kuat, tidak mudah goyah, dan juga menempuh jalan lurus,
jalan kebaikan tanpa menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ajek ya, istiqomah. Jadi surat Fussilat ayat 30 tadi ya, barang siapa yang mengatakan kami beriman kepada Allah kemudian ajek di dalam tafsir ya, maka pengertian istiqomah itu di dalam tafsir Kemenak, orang-orang yang mengakui dan mengatakan Tuhan kami Allah kemudian istiqomah tetap dalam pengakuan, tidak dicampuri dengan perbuatan syirik, konsisten di dalam garis yang telah ditentukan agama, mengikuti perintah Allah sebenarnya dan menjauhi larangannya. Jadi Bapak dan Ibu, itu istiqomah. Ketika seseorang itu istiqomah dalam keimanannya, kenceng. Jadi pengakuan hanya menyembah kepada Allah dan hanya memohon pertolongan kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, maka Allah akan memerintahkan kepada para malaikat untuk memberikan kabar gembira. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ketika seseorang yang istiqomah itu akan meninggal, maka malaikat memberikan kabar, alla takhafu ya, jangan takut. Takut apa? Jangan takut tentang kematian. Jangan takut kamu nanti akan masuk ke alam kubur. Jangan takut akan kehidupan akhiratmu ya. Jadi ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian wala tahzanu, jangan bersedih. Kamu ninggalkan dunia jangan bersedih ya. Sudah ada yang ngurus ya. Jadi ini jaminan pertama, tidak takut ya. Kemudian yang kedua, tidak bersedih. Kemudian yang ketiga, diberikan kabar gembira ya. Diberikan kabar gembira, yaitu bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir, maka malaikat memberikan jaminan, diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada orang yang istiqomah tadi ketika akan meninggal. Tapi di dalam tafsir Kemenak, maka memberikan bebungah itu tidak hanya ketika meninggal, tapi juga di alam kubur, dan bahkan nanti ketika kula panjenengan sedaya dibangkitkan pada waru hari kebangkitan. Makanya kadang-kadang kita lihat betapa orang-orang yang soleh ketika meninggal tersenyum, Mbak ya. Nah, itu karena disampaikan berita gembira oleh para malaikat, ala takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Ya, jadi jangan bersedih menghadapi kematian. Jangan bersedih kamu nanti akan dimasukkan ke alam kubur. Jangan bersedih nanti kalau kamu dibangkitkan. Jangan takut ya, jangan takut. Kemudian jangan bersedih kamu meninggalkan kehidupan dunia. Bahkan sudah dijanjikan oleh Allah itu berita gembira. Nah, di dalam surat Al-Ahqaf itu juga ada sama, awalnya sama tapi akhirnya beda. Innal ladina qalu rabbuna Allah summastaqamu
fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau tadi Allah memberikan perintah kepada para malaikat untuk menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang istiqomah, yang ajak di dalam beribadah kepada Allah, maka di dalam surat Al-Aqab ayat 13 ini Allah langsung menyampaikan, ala takhafu, wahai orang yang istiqomah, kamu jangan takut. La khaufun, ya, la khaufun, tidak ada ketakutan. La khaufun alaihim wala yahzanun. Ya, dan bagi mereka itu tidak ada rasa sedih, ya. Itu adalah orang-orang yang istiqomah. Maka Bapak dan Ibu, mari kita tata diri kita untuk bisa senantiasa ajak istiqomah dalam ibadah, ya. Kalau biasanya sholat di masjid, diupayakan terus bisa jamaah di masjid, itu istiqomah, ya. Bisa terus, kecuali memang betul-betul undur, ya. Biasa sering membantu orang, diistiqomahkan untuk membantu orang, nah. Biasa ke masjid beribadah itu tidak hanya karena kewajiban, ya, cuti, ya, tapi itu adalah merupakan need, kebutuhan kita, ya. Beribadah itu adalah kebutuhan kita, ya. Karena apa? Sama, ya, manusia terdiri dari badan dan jiwa. Badan butuh makanan, ya. Diberi makan pagi bangun tidur, wis sarapan lagi, sarapan itu kebutuhan badan. Nanti makan siang, ya, atau makan sore, atau nanti juga makan siang dan malam, itu adalah kebutuhan badan. Tapi kebutuhan jiwa ini juga perlu, ya, karena manusia terdiri dari jiwa dan raga. Nah, kebutuhan jiwa inilah, ya, yaitu dengan beribadah kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, ya, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, maka hatinya menjadi tenang, menjadi damai dengan senantiasa ingat kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, sesungguhnya ingat kepada Allah itu adalah bisa menenteramkan hati. Karena itu maka orang-orang yang beriman ini diperintahkan untuk senantiasa ingat kepada Allah. Perintah ingat kepada Allah itu sebanyak-banyaknya, Pak. Jadi sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, udzkurullah, ingatlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Udzkurullah dzikron katsira wasabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kamu di waktu pagi dan sore. Nah, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah ini adalah need, kebutuhan kita. Karena itu maka Allah memerintahkan sebanyak-banyaknya. Fadkuruni adkurkun, ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Dan puncak daripada zikir itu adalah sholat, Pak. Innani anallah, innani anallah, sesungguhnya saya ini Allah, ya. Fa'budni,
sembahlah aku, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya. Jadi kalau kita ingat dengan Allah, maka puncak daripada zikrullah itu adalah sholat. Karena di dalam sholat itu kita tidak hanya ingat kepada Allah, beraudiensi Pak, bercakap-cakap dengan Allah. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah segala puji bagimu, segala puji bagi Allah yang Tuhan seru sekalian alam. Maka dijawab oleh Allah, hamidani abdi. Langsung dijawab oleh Allah. Kita bercakap-cakap di dalam sholat itu. Hamidani abdi, hambaku, wahai para malaikat saksikan, hambaku saat ini sedang memujiku. Hamidani abdi. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang, maka Allah membanggakan kita di hadapan para malaikat. Saksikan, asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Asna alayya abdi. Ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kebangkitan, maka Allah menjawab, Majjadani Robbi, Majjadani Robbi, Tuhanku, ya. Majjadani, ya, sedang Majjadani Robbi, ya. Majjadani abdi, hambaku sedang memuliakanku, ya. Nah, ketika kita kemudian memohon kepada Allah, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini ikrar Pak. Kita setelah memuji kepada Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, kemudian kita memuji kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Hadza baina abdi abaini wa baina abdi wali abdi ma salah. Jadi ketika tadi kita dibanggakan, ya, dengan hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Kemudian majjadani abdi, hambaku sedang memuliakanku. Maka kemudian kita ikrar kepada Allah, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maka dijawab oleh Allah, hadza baini wa baina abdi wali abdi masalah. Ini loh para malaikat antara aku dan hambaku. Apapun yang menjadi permohonan hambaku akan aku kabulkan. Jadi ketika kita berikrar itu, Allah kemudian menjawab, ini antara aku dan hambaku. Maka puncaknya setelah kita ikrar hanya menyembah kepada Allah dan hanya memohon pertolongan kepada Allah, kemudian kita minta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, ya. Mustaqim, jadi istiqomah tadi dari kata-kata istiqomah, ya, mustaqim itu adalah jalan yang lurus. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri karunia. Ada 4 golongan Bu, orang-orang yang telah diberi karunia oleh Allah. Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassolihin, yaitu para nabi dan rasul, itu manusia pilihan. Jadi kita minta kepada Allah diberikan petunjuk jalan yang lurus, ya, sebagaimana petunjuk telah diberikan kepada manusia pilihan
para nabi dan rasul, ya, yang diberikan tugas oleh Allah menyampaikan ajaran tauhid. Kemudian wasuhada, orang-orang yang syahid, orang-orang yang berjuang untuk menegakkan agama Allah. Minan nabiyina wasiddiqin, yaitu orang-orang yang istiqomah, ya, yang senantiasa satu kata dengan perbuatan. Kemudian yang keempat adalah wassolihin, orang-orang yang soleh. Wairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Maka ketika kita meminta kepada Allah itu, hadza li abdi masalah, jawabannya Allah, ini yang diminta hambaku, pasti akan aku kabulkan. Maka agar supaya tetap kita bisa istiqomah di dalam melakukan ibadah, pertama adalah kita yakini bahwa ibadah itu adalah untuk kepentingan kita, bukan semata-mata itu adalah perintah, ya, cuti kewajiban, tetapi adalah betul-betul ibadah itu adalah untuk kepentingan kita. Allah memberikan petunjuk agama untuk kedamaian, kebahagiaan kita di dunia. Karena itu untuk mendapatkan ketenangan tadi, ibadah, berzikir, ingat kepada Allah, maka Allah yang tahu persis kita. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu watatma'innu qulubuhum bidzikrillah, maka hatinya akan menjadi damai dengan senantiasa ingat kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah sesungguhnya, ya, dengan senantiasa zikir kepada Allah itu akan menenteramkan hati. Insya Allah Pak, orang-orang mukmin yang baik itu tidak ada kok sampai tidak bisa tidur, pakai obat tidur dan lain sebagainya, ya. Kalau panjenengan susah tidur, ya, berzikir kepada Allah, kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada 4 kalimat yang paling disukai oleh Allah, ya, yaitu subhanallah tasbih, alhamdulillah, ya, tahmid, kemudian la ilaha illallah, kemudian Allahu akbar, ya. Ini kita bisa rangkum subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau membaca ayat-ayat Allah yang panjenengan hafal, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Maka insya Allah tahu-tahu tidur sendiri, ya. Ketika sumpek, ya, maka kemudian ambil wudhu, sholat, membaca ayat-ayat Allah, maka insya Allah akan mendapatkan ketenangan. Karena fungsi Al-Quran itu, ya, di samping utamanya adalah hudan, ya, hudan linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, diturunkan Al-Quran hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Tapi juga dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Tetapi juga wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa sifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khosara. Wa nunazzilu minal qur'an, kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai sifat, ya. Sifat itu adalah penyembuh, sifa'ul lima fi sudur, penyembuh penyakit yang ada di dalam hati, ya. Jadi Al-Qur'an ini, ya, pun disimpan Pak, sering dibaca, ya, sering dibaca, karena itu adalah sifat rahmatnya, sifaun wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang mukmin, ya. Bahkan ketika dibacakan ayat-ayat Allah itu kita diperintahkan untuk mendengar Pak. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, dengarkan dan perhatikan, ya.
tidak hanya dengarkan saja. Jadi sedapat mungkin ya jangan omong sendiri. Ya ini ayat-ayat Allah didengarkan, diperhatikan, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena inilah rahmat, inilah yang menjadikan masukan kita kepada surga. Jadi ala takhafu, ya, untuk bisa istiqomah tadi bahwa ibadah ini adalah merupakan kebutuhan kita. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, itu adalah untuk kebaikan kita, untuk mendapatkan ketenangan, sehingga kita bisa berusaha istiqomah. Sebagaimana kita makan setiap hari harus makan, kebutuhan jiwa itu berzikir kepada Allah untuk mendapatkan ketenangan, itu juga butuh, ya, tiap hari, ya. Karena itu maka itu kita niati bahwa tidak semata-mata kewajiban, tapi adalah kebutuhan kita untuk senantiasa mengingat kepada Allah, ya, mengingat kepada Allah. Nah, kemudian untuk bisa istiqomah, ya harus kita dorong diri kita targetkan sendiri, Pak. Ya Allah, saya bertekad bisa, kalau puasa, ya puasa Ramadan bisa puasa dengan baik kalau datang Ramadan. Kemudian melaksanakan sholat jamaah, ya, selama tidak ada halangan, saya akan ke masjid, ya, untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya. Maka itu akan bisa menjadikan kita istiqomah dengan kita memaksakan diri kita untuk melakukan itu. Seperti umpamanya kita berusaha istiqomah, setiap hari saya akan ngaji 1 juz umpamanya, Pak, ya, atau one day one ayah, ada 1 hari 1 ayat, ya, itu dengan terjemahnya kita lihat, atau one day one juz, ya. Nah, itu bisa mendorong kita untuk ini bisa istiqomah, Pak. Karena sekarang godaan luar biasa. Kita hidup ini sekarang godaan yang namanya ini HP ini luar biasa, Bu. Kadang berjam-jam tidak terasa, ya. Tapi kalau kita istiqomahkan ibadah kita, wah, hari ini kok saya belum ngajinya, belum 1 juz, tak ngaji dulu. Nah, jadi ini bisa menjadikan kita istiqomah dan sementara kita lupakan itu, ya. Jadi itu, jadi ada target, nah, agar supaya kita bisa istiqomah. Target saya akan senantiasa istighfar, ya, setiap hari 100 atau 200, ya. Itu targetnya. Target dengan demikian maka kita berusaha meningkatkan terus, ya. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, saya masih kuat puasa Ramadan, puasa apa lagi yang bisa saya lakukan, ya. Maka kemudian dijawab puasa hari Senin dan Kamis, ya, puasa sunnah, ya. Masih datang lagi, saya masih kuat lagi, ya. Kemudian puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15, masih datang lagi, masih kuat ya Rasul. Puasa terakhir yaitu puasa Nabi Daud, 1 hari puasa 1 hari tidak. Tapi kita istiqomahkan. Yang biasa puasa Senin Kemis, ya sedapat mungkin puasa. Nah, yang biasa jamaah tetap terus, Pak. Alhamdulillah saya isoni masjid, ya. Alhamdulillah masih bisa itu. Nah, ini adalah untuk istiqomah. Yang
biasa ngaji juga begitu, yang biasa membantu orang lain istiqomah. Jadi istiqomah itu adalah senantiasa ajak terus menerus ya, melakukan kebaikan-kebaikan ya. Kenapa? Pada hakikatnya iman itu kadang menebal, kadang menipis Pak G. Al imanu yazidu wa yangkus. Iman itu kadang menebal, kadang bertambah, kadang berkurang. Al imanu yazidu bi taatillah. Iman itu akan bertambah baik kalau seseorang itu taat kepada Allah, senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu imannya akan menjadi baik, Pak. Baik. Ya, baik. Al imanu yazidu bi taatillah yang kusu bi maksiatillah. Iman itu akan berkurang dengan berbuat maksiat kepada Allah. Ya. Maka itu ciri orang yang bertakwa itu bukan berarti tidak pernah berbuat salah, Pak, karena tidak ada orang yang tidak berbuat salah. Tetapi di antara ciri orang yang bertakwa di dalam surat Ali Imran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu apabila berbuat alladzina idza fa'alu fahisah, apabila berbuat perbuatan dosa, audolamu anfusahum, atau mendolimi dirinya sendiri, dakarwo, eling Gusti Allah, cepet eling Pak, eling kemudian menyesal, ya Allah saya tadi kok marah-marah ya, berbuat tidak baik ya. Kemudian dakarwo wastaghfaru lidunubihim, segera mohon ampun kepada Allah. Wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian berusaha untuk tidak mengulangi kembali perbuatan itu. Ya. Ini kemudian masih melakukan lagi istighfar lagi, terus Pak ya, istighfar terus, memperbanyak istighfar, taubat kepada Allah ya, agar supaya kita tetap bisa istiqomah. Ya. Nah, di samping itu juga senantiasa mohon doa setiap minimal ya 17 kali Pak setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, kita minta bimbingan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, istiqomah ini tidak hanya tadi diberikan kabar gembira, tapi juga akan membantu kesuksesan kehidupan seseorang, baik di dunia maupun kehidupan di akhirat. Ya. Orang yang kerjanya istiqomah, ya, utun, ya, diutuni, tampil terus, ditingkatkan, ya, kualitasnya ditingkatkan, diupgrade dirinya untuk lebih menguasai. Insya Allah, ya, usahanya akan semakin berkembang. Jadi diutuni pekerjaannya, kemudian ditingkatkan kualitasnya, kemudian semangatnya ditingkatkan, ya, selalu istiqomah ya. Wong saya pindah penggawean sini, pindah sini. Jadi itu kan berarti kurang istiqomah. Nah, istiqomah inilah yang bisa menjadikan seseorang itu baik. Nah, tadi itu ala takhafu wa la tahzanu wa absiru. Ya, diberikan kabar gembira, ya. Kabar gembira. Jadi di dunia orang yang istiqomah insya Allah mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, tetapi di akhirat juga bahkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 14-nya, tadi ayat 13-nya, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka langsung Allah menyampaikan orang yang istiqomah, ajak di dalam ibadahnya, ya, maka itu akan diberikan istimewa oleh Allah. Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada sedih. Ya. Ulaika ashabul jannah. Ya.
mereka itu ya, ini Al-Ahqaf ayat 14-nya, ulaika ashabul jannah khalidina fiha. Ya. Jadi mereka itu berada di penghuni surga khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya. Sebagai balasan atas apa yang telah dilakukan, mereka lakukan. Ini luar biasa, Pak. Jadi surat Al-Ahqaf tadi ayat 13, 14, ayat 13-nya innalladzina qalu rabbuna wa sumastaqamu, orang yang bertauhid ya, hanya menyembah kepada Allah, tidak berbuat syirik ya, senantiasa berbuat kebaikan, melaksanakan perintah Allah, la khaufun alaihim walahum yazanun, tidak ada rasa takut dan sedih ya. Ini langsung Allah memberikan garansi di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Maka kemudian garansi ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni surga ya. Khalidina fiha, wis penghuni surga khalidina fiha ya, yaitu kekal di dalamnya ya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan ya, jaza atau pahala ya, atas apa yang telah balasan atas apa yang telah mereka lakukan. Nah, inilah maka ibaratnya iman ini seperti tanaman, Pak. Panjenengan punya tanaman, itu saja kudu diruat, diramut ya, dikasih pupuk, dikasih air. Beda tanaman yang dirawat dan yang tidak dirawat. Demikian juga iman. Iman ini adalah karunia yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita, sangat mahal. Bayangkan istrinya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh yang Kan'an, itu saja tidak bisa mendapatkan iman ya. Meskipun ayahnya dan suaminya adalah seorang nabi. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini faqanatahuma falam yughniya anhuma min waisai'a wa qilat kulan naroma ad-dakhirin. Masuklah kamu ke dalam neraka. Ini anaknya istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut ya. Betapa mahalnya nilai hidayah ya. Nabi Ibrahim ya, ayahnya itu justru yang membuat patung ya. Ketika Nabi Ibrahim mengajak ayahnya, wahai ayah, tinggalkan itu patung-patung sembala Allah, apa yang dilakukan? Kalau kamu tidak ikut saya, silahkan keluar. Akhirnya justru Nabi Ibrahim diusir ayahnya ya. Maka itu iman kita ini, kita bersyukur diberikan iman. Bagaimana kita ramut iman ini? Karena Allah pesan, Pak, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa ya. Jadi yaitu tadi istiqomah ya, di dalam ketakwaan, betul-betul ajek ya, terus menerus ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun ya. Diramut, diibaratnya dikasih pupuk tanaman, dikasih air. Iman ini yazidu, akan bertambah bitaatillah ya. Dengan taat kepada Allah, iman akan menjadi baik. Maka kalau panjenengan terus menerus ya, senantiasa begitu ada panggilan, langsung bergegas menuju ke masjid, itu nanti Rasulullah menyebut ada 7 golongan ya, yang istimewa, Pak. Sab'atun yudilluhumum wa yauman la dilla illa dilluh. Ada 7 kelompok golongan yang nanti itu mendapatkan tempat yang istimewa ya, ketika tidak ada perlindungan ya.
dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ya. Bagi siapa saja 7 ini, imamun adil, penguasa yang adil, pemimpin yang adil. Susah Pak, pemimpin adil, tidak mudah. Ya. Kadang disambati konco, ya, kadang disambati pendukungnya. Dia harus bisa berbuat adil. Maka penguasa yang adil nomor 1. Kemudian yang nomor 2, sabun nasa'afi ibadatillah, pemuda yang senantiasa ajak ibadah kepada Allah. Jadi panjenengan putra-putrane mulai alit dididik, ya, dididik dengan pendidikan agama, disekolahkan dengan agama, akhirnya terus senantiasa ibadah terus, ya. Remaja di saat biasanya remaja hura-hura, senengane nang masjid, senengane berbuat baik, nolong temannya, ya. Maka sabun nasa'afi ibadatillah, di dalam beribadah kepada Allah, ini nanti golongan yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, ya. Jadi seseorang yang hatinya tertambat di masjid. Gak enak Pak nek gak di masjid. Wis koyok nggone ya wis di masjid. Ayem di masjid, ketemu konco, ya, kemudian jandoman, ya, kemudian sholat berjamaah. Nah, itu kalau sudah hatinya tertambat di masjid, itu tanda insya Allah memakmurkan masjid. Nah, orang yang memakmurkan masjid itu insya Allah orang yang mendapatkan hidayah. Ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Ya. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, ya, beriman kepada Allah, percaya kepada hari akhir, kemudian melaksanakan sholat, menunaikan zakat, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Dan orang yang memakmurkan masjid itu fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Mereka itu mudah-mudahan orang yang mendapatkan hidayah. Jangan diragukan lagi imannya orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Itu golongan yang ketiga. Golongan keempat yaitu rajulani tahabba fillah ijtama alaihi aw tafarraqa, ya. Jadi ada 2 pemuda, ya, dua orang yang senantiasa berjuang, ya, di dalam menegakkan agama Allah, bertemu dan berpisah karena Allah. Kemudian yang kelima ini rajulun da'athu imra'atun dati mansibin wa jamalin faqala inni akhafu wa, ya. Wah, luar biasa Pak. Ada seseorang, ya, mohon maaf ibu-ibu, rajulun da'athu imra'ah, ya, diajak oleh seseorang wanita yang datu mansibin wa jamalin, yang cantik, yang berwibawa, ya, untuk diajak melanggar perintah Allah, ya. Kemudian dia tidak mau. Inni akhafullah, saya takut kepada Allah, ya. Jadi menghindari perbuatan maksiat, kesempatan ada, tapi kemudian karena imannya, inni akhafu rabba, saya takut kepada Allah. Ini yang kelima. Yang keenam itu adalah tadi itu rajulun dzakarullah khalian fabakat ainahu, seseorang yang senantiasa zikir kepada Allah sendirian, fabakat ainahu, kemudian menangis Pak, ya. Panjenengan bangun tidur jam 3, terus kemudian sholat, kemudian berzikir kepada Allah, ingat betapa banyaknya ya Allah
panjenengan sepunten kula, ya. Betapa banyaknya dosa-dosa saya, ya. Maka kemudian seseorang itu menangis ingat dosa, menangis karena terlalu banyak ya nikmat yang telah diberikan oleh Allah, menangis terlalu banyak hal-hal yang disia-siakan. Maka itu orang yang sering menangis karena berzikir kepada Allah istimewa, ya. Kemudian yang ketujuh, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akfaha hatta la ta'lamu ya absimaluhu mayunfiuhu yaminuhu. Jadi seseorang yang bersedekah secara diam-diam sehingga seakan-akan tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu, ya. Tapi bisa juga intubdu shadaqat fani imahya wa intukfuha wa tu'al fuqara fa huwa khairul lakum. Ya, jadi apabila sedekah ini kamu sampaikan, ya, itu baik. Tetapi apabila disembunyikan lebih baik. Jadi itu adalah golongan-golongan, ya, termasuk yang tadi yang berzikir. Maka agar supaya kita bisa tetap istiqomah tadi itu, kita di dalam semangat kita, ya, kita anggap bahwa ibadah itu adalah untuk kepentingan kita, untuk memenuhi kebutuhan jiwa kita, ya, kebutuhan rohani kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena kebutuhan jasmani kita butuh makan, kebutuhan rohani kita butuh berzikir kepada Allah. Nah, sehingga kita kemudian kita mengistimewakan diri kita, apa yang biasa saya ke masjid, kemudian nanti bisa sholat jamaah, ya, sholat itu biasa, melaksanakan bisa puasa Senin Kemis, alhamdulillah kita lakukan. Nah, itu bisa. Kemudian kita juga berdoa, wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, ini, dan berikanlah kabar gembira dengan surga yang dijanjikan. Bapak dan Ibu, di dalam ayat yang lain, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menyampaikan ajaran tauhid, membawa rahmat bagi semua manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basiron wa nadhira. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali kepada semua manusia. Jadi tidak hanya bangsa Arab saja, termasuk kita di sini, dengan membawa dua kabar, basiron wa nadhiron, yaitu kabar gembira dan kabar yang menakutkan. Kabar gembira bagi orang-orang yang percaya kepada ajaran risalah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah, kemudian mempercayai dan mengamalkan ajarannya, akan dijanjikan tempat yang sebaik-baiknya. Tapi sebaliknya itu, yaitu orang yang beriman, innalladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Tapi sebaliknya, orang-orang yang ingkar kepada Allah, pada ayat-ayat Allah, maka diberikan tempat kembali yang sejelek-jeleknya. Ada dua pilihan, Pak, terserah pilih mana, ya. Jadi innalladzina kafaru fi ayatina sawfa nuslihim naro. Sesungguhnya orang yang ingkar terhadap ayat kami, maka kami masukkan ke dalam neraka. Nah, itu kabar gembira, kabar gembira. Maka itu nanti kalau kita menerima buku, ya, buku catatan dari Allah, ya. Jadi nanti masing-masing menerima buku, Pak. Wa uridu ala rabbika sofa, dihadapkan kepada Allah dengan berbaris. Wa wudi alkitab, kemudian diberikan buku catatan. Fatarol mujrimina musfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha
wa jatu ma'amil hadiro walayat limu rabbuka ahada. Surat Kahfi ayat 49, nanti bisa dilihat. Masing-masing diberikan buku, ya, buku catatan. Karena setiap hari ini kita dicatat, Pak. Wa inna alaikum lahafidin kiroman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Atas kalian itu ada malaikat penjaga, ya, yang senantiasa mencatat. Ada waskat, pengawasan melekat. Namanya siapa yang menjaga itu? Mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun, ada malaikat raqib dan atid yang terus mencatat. Nah, catatan ini, ya, catatan ini aplosannya, Pak. Aplosan nih malaikat itu di waktu subuh, ya Pak ya. Di waktu subuh, aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Kemudian sorenya waktu asar, ya. Hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Maka ketika nanti kita diberikan catatan itu, fa amman utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha ukmuk ra'u kitabiyah inni donantu anni mulakin hisabiyah. Luar biasa, ya. Ini apa, di dalam apa surat Al-Haqqah itu artinya hari kiamat. Fa amman utiya kitabahu biyaminihi, adapun orang-orang yang beriman itu diberikan catatannya dari tangan kanan, Pak, ya. Fa amad dari sisi sebelah kanan atau dari kanan. Fa amman utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitab, maka orang itu akan berkata ha umuk kitabiyah, hei iki lho catatan bukuku, ya. Deloken api, ya. Sama juga kalau anak-anak kita memperoleh rapote nilainya api-api kabeh, mesti diudono kanca-kancane. Jadi surat Al-Haqqah ha umqra'u kitab, ya, coba waca iki. Inni donantu anni mulakin hisabiyah. Sewaktu di dunia itu saya sudah sadar bahwa saya ini diawasi oleh malaikat, dicatat terus oleh malaikat raqib dan atid, sehingga saya berupaya untuk istiqomah berbuat baik. Supaya apa? Supaya nanti catatan saya itu baik. Jadi sadar, Pak. Kita ini sadar. Maka kita ucapkan ha umqra'u inni donantu anni mulakin hisabiyah. Ya. Loh, kena apa catatan kok alpi? Loh, aku wis nyiapno ning donya. Aku wis percaya nanti ada hari kiamat. Saya sudah percaya bahwa saya selalu di waskat pengawasan melekat oleh malaikat raqib dan atid yang senantiasa terus-menerus mencatat, ya. Karena itu saya siapkan perbuatan saya di dunia supaya banyak berbuat baik, tidak berbuat yang tidak baik. Kalaupun khilaf, saya cepat-cepat minta ampun, langsung dihapus, Pak. Jadi catatannya dihapus. Nah, bagaimana orang-orang kafir? Ya. Wa amman utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah walan adri ma hisabiyah ya laitana kanatil qadiyah ma agna animalia halaka ani sultaniyah, ya. Jadi ketika orang-orang kafir, ya, apa, menerima catatan apa wa amma manut kitabiyah bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, celaka, saya lebih baik tidak diberi catatan ini. Soalnya catatannya jelek, Pak. Kenapa jelek catatannya? Ya, karena kebaikan-kebaikan dia di dunia tidak dicatat, ya. Tidak dicatat. Bagi orang yang kafir, kebaikan-kebaikannya di dunia tidak dicatat untuk akhiratnya, Pak. Jadi hanya diberikan balasan di dunia, ya. Nah, sementara kita baik karena amal ibadah kita diterima oleh Allah, kemudian yang jelek-jelek itu dihapus oleh Allah kalau kita banyak istighfar. Jadi sing jelek-jelek dihapus sehingga tinggal baik.
Ya, sedangkan ini apa ma'agna animalia, ndak ada gunane. Ya. Kerja mati-matian dulu ndak ada gunanya. Ya. Lebih baik saya tidak mendapatkan ini. Bahkan di dalam ayat lain ya laitani kuntu turoba. Ya, wah celaka, lebih baik saya jadi tanah saja. Ya. Itu. Maka itu kita siapkan bekal fatazawwadu, berbekalah kamu fa inna khairazati taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Nah, apa Allah Maha Rahman Rahim, Pak. Jadi kalau apa nanti kita istiqomah, ya, istiqomah, ajak senantiasa ajak di dalam ketaatan kepada Allah, Allah menjanjikan dengan kabar gembira diberikan apa tempat di surga. Maka itu nanti orang-orang yang ingkar kepada Allah, ya, itu tempatnya di neraka. Maka nanti ada dialog, Pak. Ya, dialog antara penghuni surga, penghuni neraka. Itu dialog. Ya. Wanada ashabul jannah ashabun nar, ashaban nar. Angkot wajat nama wadana rabbuna haqqo. Fahal wajadtum ma wa'ada haqqo. Qalu na'am. Ya. Wahai penduduk neraka, saya sekarang berada di surga. Ya. Posisi saya sudah ada di surga. Saya sudah mendapatkan janji dari Allah. Apakah kamu sekarang ada di neraka mendapatkan janji? Iya, jawabannya begitu, Pak. Kemudian setelah digiring, ya, orang-orang yang beriman digiring ke surga, maka kemudian dimasukkan ke dalam surga, diberi salam. Salamun alaikum wasiqal ladina taqarrabahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang istiqomah tadi yang dijanjikan surga, maka kemudian digiring menuju surga. Wasiqal ladina taqarrabahum ilal jannati zumara. Hatta idza ja'uha wa futikat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka kemudian diberikan selamat, ya, selamat oleh malaikat. Beberapa waktu yang lalu, Pak, ada jamaah saya yang mudah-mudahan husnul khotimah, selalu jamaah 5 kali, selalu jamaah terus, ya. Tidak pernah absen kecuali betul-betul dalam keadaan darurat. Setelah itu kok beberapa hari tidak ketok, Pak, tidak ketok. Akhirnya saya dikabari oleh takmir, ya, sakit, Pak, ayo kita sambangi sana, kita sambangi. Selang beberapa hari dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia istiqomah, ya, di dalam sholat berjamaah, kemudian sampai kemudian tidak sholat karena sakit, dipanggil oleh Allah. Zaman Rasulullah ada seseorang yang minta nasihat kepada Rasulullah. Ya Rasul, beri saya nasihat, ya, beri saya nasihat yang sudah cukup, ya, saya itu cukup nasihat itu. Maka Qul amantu billah sumastaqim. Jawabannya Rasulullah hanya itu. Qul, katakan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Sumastaqim, kemudian kamu istiqomah, ya, sholati yo istiqomah, ya, karena sholat itu kewajiban. Kemudian puasanya juga istiqomah. Kemudian zakatnya juga dilaksanakan, ya, yang sudah batas nisab. Kemudian haji bagi yang sudah mampu. Kemudian senantiasa berbuat kebaikan, apa yang diperintahkan cukup, ya, istiqomah, ya. Jadi nasihat Rasulullah itu langsung disuruh Qul, katakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, sumastaqim, kemudian istiqomah, ya. Ya, maka inilah istaqim kama umirtu, ya. Umirta, istaqim kama umirta.
Jadi Allah berfirman kepada Rasulullah yang juga kepada kita semuanya, istaqim wahai Muhammad, ya, istiqomahlah kamu, kama umirta, sebagaimana kamu diperintahkan. Ya, jadi kita diperintahkan, ya, maka itu ini jadi semangat Pak, betapa dahsyatnya istiqomah itu tadi. Jangan takut ya menghadapi kematian, jangan takut kamu berada di alam kubur, jangan takut nanti kamu menghadapi hari kebangkitan. Jangan bersedih, ala takhafu ala tahzanu. Jangan bersedih kamu meninggalkan kehidupan dunia. Ya. Kemudian wa absiru, berikan wahai para malaikat, kandani wong sing istiqomah itu dengan kabar gembira, yaitu dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu Pak, mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah kemampuan untuk istiqomah sampai akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah. Ya, jadi berusaha ajak Pak, karena sabar itu ada 3, sabar terhadap musibah, sabar melaksanakan perintah Allah, dan sabar untuk menghindari larangan-larangan Allah. Jadi sabar melaksanakan perintah dan sabar menghindari larangan, kita istiqomah. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.